Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep kepribadian. Berbicara tentang kepribadian, tentu kita sudah sering melihat dan berinteraksi dengan banyak orang. Orang-orang di sekitar kita banyak memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Namun demikian, apakah kira-kira kita tahu apa yang dimaksud dengan kepribadian? Secara etimologi, kepribadian berasal dari kata personality atau person yang memiliki banyak arti. Arti yang pertama adalah an individual human being, sosok manusia sebagai individu. Yang kedua adalah a common individual atau individu secara umum. Yang ketiga, a living human body, orang yang hidup. Yang keempat, self, pribadi. Yang kelima, personal existence or identity, eksistensi atau identitas pribadi. Sedangkan yang keenam, distinctive personal character, kekhususan karakter individu. Jadi dari pengertian ini semua kita bisa menarik kesimpulan secara umum bahwa kepribadian adalah sesuatu yang identik dengan diri kita sendiri. Namun demikian, konsep karakter ini berhubungan erat dengan kepribadian. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan karakter dan kepribadian itu sama. Menurut Alwison 2005 dikatakan yang pertama adalah karakter, yaitu pengembangan tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang benar atau salah, baik dan buruk. Ini yang pertama dari Alwison. Yang kedua adalah temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan biologis atau fisiologis. Yang ketiga adalah trait, sifat, yaitu respon yang sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Sedangkan yang keempat, a type atribut atau ciri. Ini mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas atau lebih sedikit. Kalau trait atau sifat tadi itu relatif lama, tapi kalau ciri ini lebih terbatas. Yang kelima adalah habit, kebiasaan, yaitu respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Ini kalau kita melihat Alwison yang mengatakan bahwa kepribadian itu bisa disamakan atau berhubungan erat dengan konsep 5 di atas tadi. Sedangkan kalau kita melihat pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Trader M. Newcomb dikatakan bahwa kepribadian adalah kumpulan sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang pemilik. Sehingga kadang kita bisa melihat teman, sahabat, atau orang lain berdasarkan sifat atau karakternya. Itu sudah menyebutkan itu loh kepribadiannya. Jadi kadang orang bisa menilai kita berdasarkan latar belakang kita. Yang kedua, menurut A.W. Brower dikatakan bahwa kepribadian adalah pola perilaku sosial yang terdiri dari pola kekuatan, dorongan, keinginan, pendapat, dan sikap seseorang. Jadi semua itu berkumpul menjadi suatu perilaku sosial. Nah, perilaku sosial itulah kepribadian dari individu.
Berikutnya menurut Alford dikatakan bahwa kepribadian adalah akumulasi dinamis tubuh dan jiwa pada manusia yang menentukan adaptasi yang unik terhadap lingkungannya. Jadi kalau ini ada keseimbangan antara tubuh dan jiwa untuk merespon lingkungan di sekitarnya. Sedangkan menurut John F. Kiefer dikatakan bahwa kepribadian adalah segalanya yang dapat dilihat, baik dilihat kita ataupun dilihat orang lain. Jadi saya rasa pendapat-pendapat para ahli ini tentu benar semua, karena memang sampai saat ini belum ada tokoh yang benar-benar memiliki konsep atau pengertian kepribadian yang sama. Semuanya berbeda-beda. Oke. Sedangkan menurut Abin Samsudin 2003 mengatakan bahwa aspek kepribadian itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama adalah karakter. Apa itu karakter? Karakter yaitu konsekuen, tidaknya dalam mematuhi etika perilaku atau konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Jadi karakter itu bisa dilihat dari konsekuensi individu dalam mematuhi suatu aturan perilaku, ya, ataupun pendapat, dia memiliki keteguhan atau tidak. Yang pertama, karakter. Yang kedua adalah temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Jadi kalau kita boleh simpulkan, temperamen itu kecepatan seseorang dalam merespon suatu rangsang. Jadi ada masalah, ada apa, cepat enggak dia merespon. Itu temperamen. Yang ketiga adalah sikap. Sikap yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif atau negatif atau ambivalen. Jadi ada feedback baik positif atau negatif, itulah sikap kita. Kita menyikapinya seperti apa. Yang keempat, stabilitas emosi. Kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsang dari lingkungan. Jadi mudah tersinggung atau tidak, mudah marah atau tidak, mudah sedih atau tidak, putus asa atau tidak. Ini konteksnya kalau misalkan pada remaja yang stabilitas emosinya masih labil, ini mudah sekali untuk kita lihat. Ya, misalkan ada kasus seorang remaja, ya, baru putus dari pacarnya misalnya, kita bisa lihat stabilitas emosinya. Apakah dia cepat marah, mengurung diri, sedih, ataukah dia mampu untuk mengendalikan emosi. Sedangkan yang kelima adalah responsibilitas atau tanggung jawab. Kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan. Oleh karena itu, orang yang baik tentu kita sudah sangat berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada resiko yang harus kita terima. Risiko itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Berani atau tidak. Gitu ya. Yang keenam adalah sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka. Kenapa? Karena dengan sifat kita yang terbuka, kita akan memiliki pengetahuan yang baru.
Ini juga nanti akan berpengaruh atau mempengaruhi kepribadian kita. Nah, oleh karena itu, ciri kepribadian ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kalau yang sehat, yang pertama cirinya, individu mampu mengevaluasi secara realistis. Artinya apa? Bahwa tidak semua keinginan atau harapan itu pasti akan tercapai. Tidak semua harapan yang kita inginnya mampu terpenuhi. Artinya kita juga harus realita bahwa hidup adalah proses. Di dalam proses tentu akan ada hambatannya. Maka berpikir realistis. Yang kedua, memperkirakan hasil yang akan dicapai. Orang yang memiliki kepribadian sehat tentu akan membuat suatu rencana atau manajemen kepribadian. Sehingga manajemen yang sudah dibuat oleh individu akan ketahuan goalnya. Kira-kira goal yang tadi berdasarkan rencana itu sudah sesuai atau tidak. Tentu kita akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan jauh lebih baik hasilnya dibandingkan yang tidak direncana. Yang ketiga, kemandirian. Jadi tidak selamanya kita bergantung pada seseorang atau orang tertentu. Kita mencoba untuk mandiri memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang keempat, ini juga sama dengan poin 1, untuk mengevaluasi secara realistik. Apa saja? Yang kelima, memiliki filosofi hidup atau moto. Orang yang memiliki moto atau filosofi hidup, maka dia akan mengejar dan mempertahankan moto itu tersebut. Filosofinya akan dipertahankan guna mencapai. Ini kalau yang kepribadiannya sehat. Kalau yang tidak sehat, mungkin kebalikannya. Tidak penting filosofi atau moto. Yang penting jalani saja. Dan tentu hasilnya juga akan berbeda. Yang keenam, orientasi ekstrovert. Ini orientasi yang keluar, yang melebihi dari introvert. Dan ini orientasi yang bagus, yang perlu untuk dikembangkan. Yang ketujuh adalah berbahagia. Jadi orang yang memiliki kepribadian sehat itu, dia bisa membagi waktunya kapan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dan hari-hari mana yang diperlukan untuk membuat dirinya bahagia. Perlu diingat, bahagia itu sederhana. Artinya apa? Sangat mudah sekali kita untuk bahagia. Namun tergantung kita, maukah kita berbahagia dengan cara kita yang tidak susah untuk dilakukan. Contohnya apa? Berbahagia ya, misalkan kita bermain dengan seekor kucing. Kita kasih permainan, kucingnya juga ikut bermain, dan itu membuat kita tertawa, bahagia. Inilah bahwa bahagia itu tidak mahal harganya, tapi sangat murah. Tergantung kita bagaimana kita ingin bahagianya. Yang kedelapan, penerimaan sosial. Artinya kita menerima kanan kiri kita. Yang kesembilan, memiliki tujuan yang jelas. 10, kita dapat mengendalikan emosi. Karena dengan kita mengendalikan emosi, tentu kita dapat berpikir jauh lebih rasional. Dan yang 11, kita mampu mengambil tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ini adalah kepribadian yang sehat. Kebalikannya, orang-orang yang memiliki kepribadian yang tidak sehat, salah satunya dia mudah marah, hiperaktif, insomnia, memiliki sikap bermusuhan dengan siapa saja, pesimis dalam menghadapi hidup, mudah stres, mudah depresi, mudah putus asa, sering cemas, sering khawatir, ya kan? Mudah mencela orang lain, menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar,
suka mengkritik orang lain, tidak bergairah, dia tidak mematuhi ajaran agama, sering pusing kepala, walaupun penyebab utamanya bukan faktor organik. Bisa jadi dia sakit kepala karena banyak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak harus dipikir. Ini adalah kepribadian yang kurang sehat. Terus untuk unsur kepribadian, ada beberapa unsur yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan seseorang itu berisi informasi tentang fantasi dan pemahaman serta konsep yang muncul dari pengalaman dan pengamatan. Artinya apa? Seseorang yang memiliki pengetahuan baik didapatkan secara observasi atau pengalaman langsung, tentu akan berdampak pada individu tersebut. Kenapa? Karena individu bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan apa? Unsur pengetahuan. Ya, ini penting, unsur kepribadian ya dari pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah keadaan dalam kesadaran manusia karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Jadi, setelah kita mendapatkan pengetahuan, baik didapatkan secara observasi atau pengalaman langsung, maka pengetahuan itu akan diolah oleh perasaan kita menjadi suatu keadaan yang positif atau negatif. Apabila keadaan positif dan sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa untuk melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Makanya perasaan itu sifatnya objektif, ya, sifatnya subjektif. Jika ada unsur penilaian sebelumnya yang mungkin berbeda dari penilaian orang lain, artinya tiap penilaian antara individu satu dengan individu yang lainnya ini tidak akan pernah sama. Yang berikutnya adalah naluri. Naluri adalah kemauan kuat dari siapapun yang telah menjadi naluri individunya. Makanya ada 7 jenis kekuatan motivasi. Yang pertama, keinginan seksual, dorongan mencari makan, dorongan mempertahankan diri, unit layanan, mempromosikan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerakan, dorongan untuk bergaul, berinteraksi dengan orang lain, dorongan untuk meniru perilaku masing-masing. Motivasi inilah yang menyebabkan nanti naluri seseorang akan muncul atau tidak. Tentu untuk dapat meningkatkan naluri itu sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan keadaan aslinya, tentu ada faktor yang mempengaruhi. Contoh, harimau misalkan. Harimau yang ada di kebun binatang dengan harimau yang ada di hutan, tentu naluri mencari makannya berbeda. Kenapa? Yang ada di kebun binatang kemungkinan naluri untuk mencari makannya kecil atau sedikit. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh pengelola. Sedangkan naluri mencari makan oleh harimau yang ada di hutan ini sangat buas. Kenapa? Karena orang yang akan karena kalau dia tidak mencari makan, dia tidak pernah dapat untuk mendapatkan makanannya. Jadi nalurinya berbeda berdasarkan dari bagaimana dia belajar dari kecil. Makanya tadi kita contohkan tentang harimau yang ada di kebun binatang dan juga harimau yang ada di hutan. Berikutnya jenis kepribadian. Ada 3 jenis kepribadian menurut Chi Gijung. Yang pertama adalah introvert, yaitu orang yang perhatiannya lebih mengarah pada dirinya,
menentukan segala sesuatu berdasarkan perasaannya, mengikuti dirinya, cenderung diam dan suka menyendiri. Introvert lebih mengarah pada dirinya. Ini yang perlu digarisbawahi. Cirinya introvert apa? Karena dia diam, dia cenderung menjadi orang yang pemikir, menjadi suka menyendiri, pemalu, sulit bergaul, bekerja sendiri. Dia lebih suka untuk berinteraksi one by one. Ya, ini adalah ciri introvert. Terus yang kedelapan, dia berpikir dulu sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Yang sembilan, dia suka memperkenalkan dirinya untuk mengeksplorasi. Yang 10, dia lebih mudah mengungkapkan perasaannya secara tertulis. Artinya apa? Dia lebih bebas ekspresi kalau diungkapkan dengan tertulis. Tapi kalau diungkapkan secara lisan, mungkin dia akan mengalami hambatan atau gangguan dalam komunikasi. Lebih senang mengamati dalam sebuah interaksi. Dia tidak banyak bicara, tapi suka mendengarkan cerita orang lain. Yang ke-13, menikmati kegiatan yang tenang, kayak membaca, mancing, main komputer, dan bersantai. Itu yang introvert. Yang ekstrovert, orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan ke keluar dari dirinya. Ya, perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya. Kepada siapa? Kepada orang lain dan kepada masyarakat, dan cenderung bersifat ramah dan terbuka. Jadi kalau introvert itu bisa kita bilang tertutup, kalau ekstrovert ini terbuka. Cirinya apa? Dia aktif, senang dengan orang lain, mudah bergaul, percaya diri, suka beraktivitas, suka bekerja sama, ya kan? Lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, menyatakan perasaan dengan kata-kata, berbicara atau melakukan terlebih dahulu sebelum berpikir. Ini sebetulnya sama. 10, berpartisipasi dalam interaksi. Ceritakan kisah daripada mendengarkan orang bercerita. Yang 12, sangat menyenangkan dengan kegiatan di mana banyak orang yang suka bepergian, hangout, pesta, dan pergi ke konser. Ini misalnya. Jadi dia lebih terbuka untuk menerima masukan dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah ambivert. Ambivert atau ambiversion. Ini adalah kepribadian manusia yang dapat berubah antara introvert dan ekstrovert, atau sebaliknya ekstrovert ke introvert. Nah, seseorang dengan kepribadian yang ambisius atau introvert dan ekstrovert dan berinteraksi dengan baik antara introvert dan introvert, ini sering terlihat atau kita sering melihat dalam suasana hati yang kurang baik. Artinya kepribadiannya ini tidak konsisten. Karena apa? Berubah-ubah. Berikutnya aspek-aspek kepribadian. Tingkah laku manusia itu dianalisis ke dalam 3 aspek. Ke dalam 3 aspek atau 3 fungsi. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif atau pengenalan yaitu pemikiran, ingatan, hayalan, daya bayang untuk membayangkan, kreativitas, pengamatan, dan penginderaan. Fungsi dari aspek kognitif itu menunjukkan jalan, mengarahkan jalan, mengendalikan tingkah laku. Yang kedua adalah aspek afektif. Ya. Aspek afektif ini bagian dari kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam perasaan. Yang ketiga baru aspek motorik, yaitu fungsi sebagai pelaksana tingkah laku manusia sebagai perbuatan dan gerakan jasmaniah.
Jadi ada 3 aspek kepribadian, tingkah laku manusia jika dilakukan analisis ke dalam 3 aspek. Ya. Baru kita masuk di apa sih faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah herediter. Herediter ini genetika atau bawaan. Nah, pada aspek herediter ini kita bisa feedback ke belakang. Pada masa konsepsi orang tua kita, seluruh bawaan herediter itu dibentuk dari 23 kromosom ibu dan 23 kromosom ayah. Sehingga dalam 48 kromosom tersebut terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat fisik dan sifat psikis yang akan membentuk potensinya hereditas. Tinggal nanti dari hereditas ini antara ibu dan bapak ini lebih cenderung ke siapa. Begitu. Nah, pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak serta langsung akan berdampak. Karena gen dipengaruhi secara tidak langsung. Yang pertama adalah kualitas sistem saraf. Yang kedua, keseimbangan biokimia tubuh. Dan yang ketiga adalah struktur tubuh. Kalau ketiganya ini bagus, maka herediter tersebut bisa mempengaruhi. Tapi kalau salah satu dari 3 poin tadi kurang bagus, jadi tidak akan berpengaruh secara langsung. Nah, fungsi hereditas dalam kaitannya perkembangan kepribadian itu ada 2. Yang pertama, sebagai sumber bahan mentah kepribadian fisik, intelijensi, dan temperamen. Yang kedua, membatasi perkembangan kepribadian dan mempengaruhi keunikan kepribadian. Itu mentahnya, sehingga nanti matangnya akan dikelola oleh individu itu tersebut. Contoh, seorang anak laki-laki tubuhnya kurus, mungkin dia akan mengembangkan self konsep yang tidak nyaman bagi dia. Ya. Jika dia berkembang dalam kehidupan sosial yang sangat menghargai nilai-nilai keberhasilan atletik dan merendahkan keberhasilan di bidang lain, maka ini akan berpengaruh. Artinya apa? Kalau kita melihat orang-orang yang atletis, itu bodinya kan agak kurus-kurus, bagus begitu. Tapi kalau dia bisa menghargai, maka akan berdampak. Tapi kalau tidak menghargai, ini juga akan beresiko. Ini kalau kita lihat dari faktor herediter. Kalau dari faktor lingkungan, ya, dari faktor lingkungan atau eksternal, ada 3 poin. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Ini alasan pertama. Yang kedua, karena anak menghabiskan waktu paling banyak dengan keluarga. Dan yang ketiga, karena keluarga adalah anggota dari significant people untuk membentuk kepribadian anak. Sehingga anak yang berkembang dalam iklim yang demokratis, biasanya, misalkan dia iklimnya demokratis ya, di dalam keluarganya, maka anak itu cenderung memiliki kepribadian lebih aktif, lebih bersikap sosial, lebih memiliki harga diri, dan lebih konstruktif dibandingkan anak-anak yang hidup berkembang dalam iklim authoritarian atau selain demokratis. Berikutnya kita lihat dari unsur sekolah. Sekolah
dapat mempengaruhi kepribadian anak. Faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian anak di sekolah antara lain adalah iklim dan emosi kelas. Ini penting. Kenapa iklim dan emosi kelas? Karena di dalam kelas akan kumpul banyak individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, sikap dan perilaku guru. Kenapa? Sikap dan perilaku guru secara tidak langsung juga akan berpengaruh. Makanya ada istilah guru digugulan ditiru, dicontoh dia. Disiplin, kedisiplinan dalam proses pembelajaran, prestasi belajar, dan penerimaan teman sebaya. Inilah dikatakan bahwa sekolah itu juga dapat mempengaruhi kepribadian. Yang berikutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan. Menurut tokoh Kluk berpendapat bahwa budaya itu meregulasi atau mengatur kehidupan kita dari lahir sampai mati. Itu baik kita sadari atau kita tidak sadari. Kenapa? Karena budaya mempengaruhi kita untuk mengikuti pola perilaku tertentu yang dibuat orang lain untuk kita. Sehingga kadang ada budaya-budaya tertentu di dalam lingkungan yang kita tidak tahu asal-usulnya, tapi karena sudah berlangsung lama di dalam lingkungan, akhirnya mau tidak mau kita mengikuti. Nah, kepribadian itulah yang biasanya cenderung mempengaruhi. Ya, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah herediter, yang kedua adalah lingkungan, atau bisa juga nanti faktornya internal dan juga eksternal. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan konsep kepribadian. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat dan tentunya nanti kita bisa belajar lagi tentang kepribadian di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.